Masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari siapkanlah bagian firman Tuhan secara seragam untuk pembacaan Alkitab, secara sinodal. Diambil juga RCL dari dalam kebersamaan sinode kita, Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Iya, kalau kita sudah menemukan, biarkanlah terbuka Alkitab kita supaya hati kita terus juga terbuka untuk menerima firman Tuhan. Mari berdoa terlebih dahulu. Di tahun baru, tahun berkat untuk kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, Minggu 1 Januari 2023 ini menjadi satu kebahagiaan kami, sukacita, damai, dalam kehidupan yang rukun. Tuhan memanggil kami supaya kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu, di tahun baru ini kami rindu supaya bejana hidup kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kami mohon supaya menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami memiliki kerendahan hati untuk memahami apa maksud rencana tindakan Tuhan Allah melalui firman Tuhan di tahun baru ini. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya pastikan kita sudah membuka Alkitab dalam penyeragaman untuk firman Tuhan dibaca dan diberitakan, diaplikasikan. Lukas 2 ayat 15 sampai pada ayat 21. Saya akan membaca dan mari kita mendengar firman Tuhan yang berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini saya kembali boleh berada di
hadapan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kabar baik. Memang saya berharap siapa yang bisa menggantikan saya untuk menyampaikan, siapapun ya. Tapi saya percaya bahwa menyampaikan firman Tuhan itu tidak sembarangan ya. Kita percaya bahwa kita perlu persiapkan diri kita dengan segala sesuatu terkait dalam kehidupan. Karena orang yang pertama kali mendengar khotbah kita adalah diri kita. Ya. Pengkhotbah itu sendiri. Ya memang terkadang ya memang seperti itulah ya. Ada yang setel tahu tetapi tidak tahu setel. Tetapi itu kenyataan-kenyataan yang terjadi dewasa ini. Ya, aneh tapi nyata. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi kita sekarang puji Tuhan ya, Bapak Presiden kita kemarin ya sudah mencabut apa itu PPKM. Ada sukacita kita? Nah, harus ada sukacita ya. Jangan di hati masih muka-muka popaya. Ada yang masih muka popaya di sini. Nah, jadi PPKM itu dicabut, nah kita bebas sudah melakukan kegiatan perekonomian apa semua terkait dengan kehidupan kita sebagai warga masyarakat. Ya. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa dia paranormal, orang pinter. Ya dia bilang tahun 2023 ini tahun yang apa? Mengalami krisis moneter ke depan. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Apabila hidup kita ini, kita hidup di dalam iman kita kepada Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan. Imun yang Tuhan berikan. Selalu saya bilang itu 3 itu. Apapun yang orang ramalkan, krisis ekonomi akan terjadi yang berdampak dalam kehidupan keluarga. Ya. Terkadang itu keluarga, ya, terkadang memang sudah dirasuki juga oleh manipulasi daripada kuasa-kuasa iblis. Yaitu saya mau katakan berdoalah supaya jangan kita dimanipulasi oleh kuasa iblis. Karena manipulasi kuasa iblis juga bisa masuk dalam kehidupan gereja. Warning. Saudara-saudara yang saya sangat kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perikop kita tadi ini memang berbicara tentang bagaimana kita menyambut kehadiran Sang Mesias itu. Jadi saya kira itu sudah begitu panjang lebar diuraikan ketika pada masa raya Natal. Bahkan juga yang masih pra-Natal sudah menguraikan juga itu. Sambut dia sang Raja Damai itu. Dan sambut tahun berkat ini dengan penuh syukur. Penuh sukacita. Jangan ada dendam. Jangan ada iri hati. Memang kalau saya agak marah satu kali. Tak, habis. Ya. Tapi tidak ada dipendam itu. Begitu caranya. Ya, dalam rangka bagaimana kita mengusir manipulasi kuasa setan itu lihai sekali dia. Tapi kalau kita sambut Sang Raja Damai Yesus di hati kita, itu berarti dalam hidup kita mengusir manipulasi si jahat itu. Karena bisa saja seorang hamba Tuhan itu dilecehkan. Ya, hamba Tuhan bisa dilecehkan.
Bukan cuma hamba Tuhan dilecehkan, firman Tuhan itu dilecehkan. Waspada, warning. Ya. Karena itulah di tahun yang baru ini saya mau berkata kepada kita supaya dalam hidup ini ada sukacita, ada damai, ada kasih. Jangan cuma verbalis ya, cuma kata-kata. Saya mau memang ada itu di hati kita dan kita laksanakan. Lukas pasal 2 tadi yang menjadi penyeragaman pemberitaan firman Tuhan, bukan penyeragaman khotbah, itu ada yang salah mengerti. Kenapa tidak dibaca khotbah yang ada? Tidak seperti itu. Ya. Itu konsumsi dari anggota jemaat. Kalau pengkhotbah baca itu apa itu? Dia menjiplak namanya, tidak mempersiapkan diri. Nah, oleh karena itu saudara, mari saya ajak kita memperhatikan kabar baik yang ada ini. Lukas yang adalah seorang penginjil, dia juga adalah seorang dokter, dia tabib, dia menyampaikan kisah penyambutan dari para gembala. Ketika di padang Efrata disampaikan satu kemeriahan, ya tadi malam juga meriah toh, nah, tidak seperti tahun lalu toh, sampai ada yang tidak tidur malam semalam, ada yang tidur semalam, nah, karena tidak tidur semalam sampai rumah ibadah pun belum full, nah, seperti dimaklumi. Puji Tuhan ya, yang hadir pada saat ini mana senyumnya, ya. Bisa datang menyambut tahun baru lewat ibadah bersama-sama. Ketika pujian itu disampaikan kepada Allah, gembala-gembala itu memang dalam keadaan situasi gelap, dingin, tegang, waspada, supaya dipulihkan, diubahkan supaya ada kegembiraan, ada sukacita. Sukacita penuh suatu kehangatan, satu pengharapan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya kita datang ke gereja bukan mau cari-cari salahnya. Ya salahnya si A kah, si B kah, ya tak? Warning. Justru yang kita harus cari kebenaran firman-Nya itu, ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita mau memahami di sini. Terjadi ketika para gembala itu mendengar perkataan malaikat, jangan takut. Ya nak baling orang dejejah, ada nak balili tanah lantu peniel, halo, ya, dejejah gitu. Jangan takut, ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu. Kalau tahun baru ini kita terima sebagai tahun berkat. Dalam kalender gerejawi, nah ini memang 1 Januari ini tepat. Ya. Kalau kaitkan dengan saudara saya, sahabat saya sudah dengarkan itu. Kalau dia mau mendengar, mau belajar, tepatkah 25 Desember itu hari kelahirannya? Halo saudaraku, tepat. Tepat. Sehingga 1 Januari ini bukan kegiatan orang kafir. Bukan. Memang kita yang beriman kepadanya melihat bahwa penyunatannya itu terjadi pada hari ke-8. Karena itu coba hitung dari tanggal 25 itu maju atau mundur. Coba mulai 25 ke depan ya. 25, 26, terus kalau saya suruh hitung nanti kira anak SD lagi. 8 hari.
Itu di ayat 11, di ayat berapa itu tadi yang terakhir? Itu. Jadi jangan dinina bobokkan dengan orang-orang yang selalu dirasuki oleh itu yang saya sebut tadi. Firman Tuhan dilecehkan. Saya harus berani katakan. Kalau A, kalau B. Biar saya dijengkel orang. Tetapi ketika saya sampaikan itu benar, itu orang bisa katakan like. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, itu yang diminta dalam kehadiran kita di tahun 2020. 2020? Itu jangan lupa, ingat. 2023, ingat. Kita mau pilih lagi nih majelis jemaat harian. Yang pilih orang yang cuma sukanya apa? Ngabuburit atau apa? Itu bersih tegang leher saja, banyak bicara tapi sedikit kerja. Lebih baik pilih juga orang sedikit kerja, mar banyak. Sedikit bicara, mar banyak kerja. Yang salah itu. Saya tidak kampanye, saya tidak lagi di jemaat sini. Ini sudah terakhir saya di sini. Ya. Saya sudah memberikan contoh bagaimana kehidupan kita. Ya, orang-orang yang selalu ya kalau dia apa bisa memberikan apa pro ke sana. Jangan, menangis saya. Ya kalau dia punya, dia pakai untuk menopang pelayanan luar biasa seacung jempol. Tapi kalau cuma untuk yang bicara, kendati itu kebenaran. Saya tidak mau seperti itu. Di sini banyak saya lihat yang bisa. Ya, Neta Sarul jangan dimasukkan hitungan. Karena saya ya itu sudah 5 tahun di sini. Itu berarti saya cari suasana baru. Begitu juga di Tanah Lanto. Saya sudah sempat juga di Tanah Lanto, di Kampung Asem, di Peniel. Itu. Jadi pilihlah pelayan pemimpin yang mau melayani. Bukan orang yang cuma mau banyak mulu, mau bakritik. Kritikan bisa tapi solusi ada. Itu Yesus mau seperti itu. Yesus disunat pada hari ke-8 di tahun baru ini. Jangan nanti pikir siapa pendeta bawa ini berita Natal lagi. Ini terkait bagaimana Yesus memenuhi hukum Allah itu. Dia juga disunat. Pada ditanya kenapa orang Kristen pendeta tidak disunat? Ya karena sudah dibaptis. Baptisan itu adalah juga sunat. Tapi kalau mau disunat silahkan, saya suruh kasih tahu itu di katekisasi baptis. Sunat itu 1 kali. Baptis itu juga 1 kali. Jadi kalau sunat itu dalam kaitan dengan pembersihan dari kenajisan yang secara harafiah. Gitu, jasmania. Please. Kalau mau itu dilihat dari segi kesehatan apa-apa. Tapi kalau memang sudah dibaptis dan tidak sunat lagi, no problem. Dia rajin mencuci itu DP barang, kasih bersih yang kotor, najis. Paham? Lanjut. Periodisasi ini, ya masih kita punya PR. Mulai dari sekarang pikir-pikir. Pilihlah pemimpin yang mau melayani. Bukan pemimpin bos. Yesus memberi contoh, memberi teladan. Sampai ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Adakah itu di antara kita? Saya yakin ada, cuma dia diam. Halo? Saya harus berikan pemahaman ini.
Supaya jangan teoritis saja khotbah, kognitif saja khotbah. Tapi harus afektif, disikapi itu. Nah, dewasa ini banyak orang yang pintar ngomongnya bukan main. Ya nak baling orang ririh ngomong. Tetapi coba disuruh apa? Orang bisa nilai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Marilah di tahun yang baru ini miliki damai, miliki kasih, miliki sukacita. Supaya dengan kasih, dengan sukacita, mengantuk itu akan hilang. Karena di gereja itu biasanya itu badian cuma situ. Nggak usah dengar tuh pendeta Sarul khotbah. Gitu. Nah oleh karena itu saudara, yang mau mendengar kirumah dari firman Tuhan saat ini, saya percaya kita akan dimampukan untuk menerima kabar sukacita ini, kabar baik ini. Ketika kita sudah merayakan Natal, kita harus juga melihat di tahun baru ini bagaimana ya, prediksi-prediksi dari orang-orang yang menyebut diri orang pintar. Sepintar apapun dia. Mungkin kita bisa mendengar, kita bisa belajar. Tapi kita harus persiapkan diri kita. Jangan terpengaruh dengan omongan-omongan, ocehan-ocehan seperti itu. Kita harus persiapkan diri. Ya. Karena ke depan dibilang tahun yang akan mendatangkan resesi ekonomi. Jangan besar pasak daripada tiang. Itu. Karena dewasa sebelum ini juga masih banyak yang seperti itu. Ya, sampai-sampai ada yang menyatakan, oh dia pelit sekali. Bukan pelit. Tapi bagaimana dalam kehidupan ini kita mengatur, manajemen segala sesuatu terkait dengan itu. So dikasih, dibilang nanti tidak dikasih. Dilarang keras berbohong. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang kita ingat rayakan dengan Natalnya sudah kita rayakan. Di tahun baru ini juga saya ajak kita. Supaya sukacita yang sebenarnya kita miliki. Bukan hanya ketika Yesus mati menebus segala dosa saya, menebus dosa saudara-saudara. Melainkan kita harus perhatikan bahwa semua orang percaya diajak untuk mengikuti semua ajaran dan teladan Yesus Kristus. Nah itulah kabar baik bagi kita di tahun baru ini. Pulang ingat pendeta khotbah tentang ini. Jangan dicari salahnya. Ya. Mari kita ada di tahun baru ini momentum penuh sukacita dan momentum kedamaian berbalik supaya dalam kehidupan ini kita hidup baru. Ada baju baru? Ada semangat baru? Tunjukkan, buktikan semangat baru, hidup baru, apalagi lahir baru. Bukan cuma di sebelah yang bilang lahir baru, kita orang juga harus lahir baru. Tunjukkan, buktikan. Alkitab kita memang memaknai bahwa sesungguhnya tahun baru dalam kehidupan kita ini, ya jangan sampai kita berlomba dengan memuaskan hawa nafsu. Kita sudah berupaya untuk melayani Tuhan dengan rendah hati, dengan sederhana, asli juga ada yang ngomongnya lain-lain. Nikmati kalau memang ada yang seperti itu. Ya, saya nikmati itu. Yang penting jangan seperti itu. Ya, seperti yang dikata-katakan yang segala macam lah. Ya, yang tidak benar. Karena itulah dalam hidup ini
Jangan mengulangi kembali kebohongan. Jangan mengulangi lagi kamuflase damai yang sudah sekian lama. Ya kita terima itu. Jangan ada lagi yang seperti itu kamuflase. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara yang penuh sukacita. Ada sukacita? Ada damai? Ada kasih? Karena itulah saya senang bahwa Tuhan pasti bangga. Kita hidup dengan pola hidup, tindakan kita yang berkenan kepadanya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus ada beserta dengan torang semua. Amin.